Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, senang hati kita memasuki bulan suci Ramadan. Doa kita mulai dari bulan Rajab 3 bulan lalu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekarang sampai kita sudah bulan suci Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan, kesehatan, kelapangan sehingga kita bisa menjalankan ibadah ini selama sebulan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya sudah menulis di Hikmah Republika. Ada satu judulnya dan sudah sampaikan di masjid ini waktu lalu, semua ada ilmunya. Dan malam ini saya sampaikan tulisan yang baru lagi, semua ada adabnya. Nanti bisa buka di Google ya Pak. Buka di Google, tulis semua ada ilmunya, semua ada adabnya. Nah, mudah-mudahan besok Dr. Muslih Taman menyampaikan semua ada ilmunya. Jadi malam ini saya ingin menyampaikan semua ada adabnya. Adab mendahului ilmu, gitu ya. Adab mendahului ilmu. Dan puasa ini pun ada adabnya. Saya senang juga tadi kita sholat isya, anak-anak kita yang tadinya ribut berisik, begitu sholat diam mereka, itu beradab namanya itu. Berarti ayahnya paten itu, ya kan? Jadi anak-anak kita bawa ke masjid, tapi diingatkan waktu sholat nanti nak diam ya, jangan kau lari-lari, terganggu orang nanti. Tapi kalau selesai sholat mainkan, gitu kan? Jadi mereka pun senang datang ke masjid kita ini. Nah, termasuk hari ini adalah semua ada adabnya. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju'u wal atas. Betapa banyak orang berpuasa tapi dia tak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nah itu Pak Edi. Ini Pak Haji Edi ini selalu standby ini masih terakhir ini kan dari Ganesha. Kalau kita pikir-pikir, capek kita puasa seharian tak dapat pahala. Yang dapat hanya lapar dan haus saja. Gimana puasa hari? Lapar kali kurasa, haus kali, tak dapat pahalanya. Makanya itu kalau puasa itu sama dengan ibadah yang lain, ada yang benar, ada yang baik. Ilmu mengantarkan kita supaya benar mengamalkannya. Adab mengantarkan kita supaya baik kualitas ibadahnya. Jadi kalau ilmunya yang kita langgar, batal puasanya. Tapi kalau adabnya yang kita langgar, tak batal puasanya, tapi tak ada pahalanya. Nah itulah tadi maksud dari hadis itu. Betapa banyak orang puasa tapi tak dapat dia pahala puasanya. Yang ia dapat hanya lapar dan dahaga. Dalam fikih sunnah, Sayyid Sabiq menyebutkan ada 7 adab berpuasa itu. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan mengingatkan kita. Kalau soal adab ini agak ngeri-ngeri sedap awak rasa menyampaikannya. Ada ngeri-ngeri gawatnya itu Pak. Karena saya pun masih sering melanggarnya. Kalau ilmu fikihnya insya Allah bisa kita patuhi. Tapi kalau soal adabnya ini, alamak, seringkali awak lupa. Begitu datang masanya lupa kita adabnya itu. Nah mudah-mudahan ini mengingatkanlah. Nah itu murid saya ada tuh, ada Arka ya. Ustadznya ceramah di mimbar ditengoknya, sedap kali awak rasa kan. Saya berdatang tadi dari bawah itu, ada satu kelas 1 murid saya di Dinamika Umat. Saya bilang, ini Mumtaz apa Ahnaf? Ahnaf Pak katanya, kelas 1. Jadi saya hafal namanya, mana tadi Ahnaf, ya lari-lari dia. Yang pertama adabnya kita puasa itu adalah makan sahur. Nah kalau yang ini nggak usah diajari, nggak usah diajari makan sahur ini. Tapi kita sering lupa, sebenarnya sahur itu bukan makan.
Rasulullah memang menyebutkan tasaharu fa innas suhur barokah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu berkah. Salah satu maknanya adalah memang makan. Walau hanya seteguk air, sahurlah karena ada keberkahannya menguatkan kita besok. Tapi salah kalau kita, ini ada Ustadz Misbah nih, senior kita di sini. Ini ketua DKM Masjid Raya pertama. Ya Ustadz ya, sehat Ustadz. Masyaallah nih, tuh. Kita beranggapan bahwa makin banyak kita makan sahur, makin kuat puasanya. Ya Mister Jalu ya. Makanya kita nambah, 2 kali nambahnya. Padahal disuruhnya bukan makannya yang banyak, ngambil berkahnya. Dan biasanya Ibu, semakin banyak kita makan sahurnya, besok baru jam 7 udah lapar kita. Ya Pak ya. Karena ngandalinnya itu makanannya, padahal bukan di situ. Buktinya kalau kita kebablasan nggak sahur, tenang-tenang saja kita, karena niatnya yang kuat, ya Pak ya. Niatnya kuat. Udah azan rupanya di Masjid Raya, belum. Kalau udah azan jangan minum lagi. Jadi kita tak dapat berkah sahurnya. Jadi bangunlah sahur dan banyakin istighfar, tasaharub. Dalam Quran itu sebutkan wabil asharihumul mustaghfirun, dan di waktu sahur itu mereka beristighfar. Sebenarnya dasar waktu, kata makna jadi sahur itu adalah waktu, bukan makan. Gitu ya. Jadi salah satu dari isi sahur itu adalah kita makan, tapi bukan makan kekenyangan. Itu yang pertama, kata Said Sabiq. Yang kedua, adab dari puasa itu adalah takjil. Ini yang salah kita ini. Ya Ustaz Isma ya. Salah kita mengartikan takjil. Takjil itu apa, Bu? Apa itu takjil? Pasti pikirannya makanan kan? Mau kemana? Beli takjil. Ini sedap kali kita bulan puasa ini. Saya tadi ngantar istri ke sini, Bang antarin dulu. Mau ngapain? Beli takjil. Wah begitu kan? Syukurlah kita memang Ramadan ini datang. Banyak kali yang hidup ekonominya kecil-kecil kayak ini. Senang nengoknya. Alhamdulillah. Saya bilang sama istri, tak usah masak selama Ramadan. Kita belanja aja. Biar hidup dulu usaha kawan-kawan kita ini gitu kan. Senang kita nengoknya. Ada yang berdiri cuma 2 biji bakwan doang 10, berdiri di situ kan. Sedap kita beli. Gitu. Ya Pak ya, kita beli. Jangan jauh-jauh, yang di sekitar Kahuripan aja. Takjil itu bukan makanan. Takjil itu bersegera berbuka. Salah kita udah itu kan. Ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ta'ajjalu fitra. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan kalau mereka segera berbuka. Jadi takjil itu artinya segera berbuka. Tapi kalau yang ini beradab sekali kita. Jarang kita itu kalau udah beduk, ntar aja lah. Iya, ntar aja lah. Nggak ada itu. Justru kalau kita sore-sore nonton TV, cari channelnya yang lama azan apa yang cepat azan. Bu, Pak Sujanto, benar ya? Cari channel yang cepat azan apa yang lambat azan. Udah hafal kita, ya kan? Yang cepat azannya yang ini. Nah itu yang kita pegang. Jadi kalau urusan adab yang kedua ini, masalah ta'jil, mempercepat atau cepat berbuka, insya Allah aman kita. Saya pernah ceramah, agak telat naik mimbarnya, masih semangatnya saya ceramah, azan, Ustadz azan, ntar dulu 1 menit, nggak bisa, turun. Oke jam kali. Kalau urusan cepat berbuka ini paten kita. Itu. Jadi sekali lagi takjil itu bukan makanannya, tapi kita cepat. Jangan memperlambat. Adabnya kalau puasa itu begitu dengar azan segeralah berbuka. Itu adabnya kita berpuasa. Yang ketiga, kata beliau adalah berdoa ketika berbuka. Saya yakin yang ini pun kita amalkan ya nih. Masalah doanya yang mana, terserahlah. Yang paling tidak bismillah aja lah. Karena tadi udah ditunggu, udah baris, tak tahan lagi nunggu. Udah azan belum? Udah. Langsung sikat, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita yang biasa doanya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kata Ustaz, itu kurang sahih hadisnya. Ya sudahlah, pokoknya kita berdoa saja. Cari doa yang paling bagus, bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu nggak ada perselisihannya, yang penting makan. Jangan gara-gara doa makan kita berantem, yang dimakan tak ada.
Kemarin ada ustaz ceramah, ini doa hadisnya dhaif, masalah doa makan ini. Lantas ditanya sama jamaahnya, Ustaz, dicek nggak mereka masih punya makanan apa tidak? Jadi jangan berantem masalah doanya, tapi yang dimakan orang miskin tak punya. Nah, itu lebih tak beradab lagi ustadznya. Gitu ya. Jadi jangan suka berantem kita. Nah, yang keempat, 4 saja pun yang kita sampaikan. 3 lagi nanti baca bukunya Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Dan inilah intinya sebenarnya, menjauhi perkataan dan perbuatan yang buruk. Jadi selama berpuasa ini Bapak Ibu, supaya kita jangan hanya menahan lapar dan haus, maka adabnya adalah menjauhi perkataan dan perbuatan yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi." Bukanlah puasa itu hanya menahan dari makan dan minum. Tapi ulangi, innamas siyamu minal lagwi warrafas. Tapi puasa itu adalah meninggalkan perbuatan yang sia-sia, yang tak ada gunanya. Nah, ini banyak nih sekarang kita ini kan, tak jelas yang kita kerjain. 2 jam kita megang HP itu, ditanya apa yang kerjakan, tak jelas juga. Yang dibaca pun tak jelas, tapi waktu habis 2 jam selesai, tak ada hasilnya. Jadi tinggalkan perbuatan yang tidak berguna atau sia-sia. Ada kawan saya bilang, selama Ramadan tutup Facebook, tutup WA, matiin semua HP. Saya bilang jangan. Kalau ustadz matiin HP susah, karena panggilannya banyak. Nanti tak jadi-jadi kita berangkat gitu kan? Enggak. Kalaupun masih main Facebook, isi Facebooknya yang bagus-bagus saja. Kalaupun nerima WA, lihat. Kalau tak pantas dibaca, tak usah baca. Karena kita harus tinggalkan yang lahwi, yang sia-sia. Yang kedua, warrafas, perkataan yang jorok. Udahlah, yang menjorok-jorok begitu, yang berhubungan dengan pornografi, sudah kita stop dulu. Mudah-mudahan setelah lebaran pun kita stop. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasul kemudian, fa in sabaka ahadun au jahila alaika, kalau ada yang memarah-marahi kalian, ada yang membodoh-bodohi kalian, ada yang memprovokasi, ngajakin berantem, kata Rasul, fakul inni soimun. Ya jelas ya Pak ya? Apa kata Rasul? Jadinya inni soimun. Kalau ada yang bilang dasar kau, apa berantem? Mau gitu kan? Kita kalau digituin tak tahan kita. Paling-paling kita bilang udahlah, tunggulah berbuka. Nanti kalau berbuka baru kita lanjutkan. Ada juga yang begitu. Setelah berbuka dimainkan, betul. Tahan dia selama siang itu Pak, emosi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu berbuka, mana kau? Begitu langsung kan? Nah, setidaknya kita mampu menahannya. Dan kata Rasul, kalau ada orang memarahi kita, memancing-mancing, menjelek-jelekan, mencaci maki, menfitnah segala macam di waktu siang, membuat kita dibodoh-bodohi, maka ucapkan yang ini. Apa ibu perkataannya? Ini soim. Ulangi ibu. Ini soim. Aku lagi puasa. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Semoga kita bisa menjaga adab puasa ini. Bukan hanya kita ilmunya menahan lapar dari sahur sampai berbuka, tapi juga adabnya kita jaga sehingga puasa kita lebih bermakna. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan.